Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang statistik ya. Materi hari ini adalah terkait dengan ukuran pemusatan dan penyebaran, atau teman-teman mungkin lebih kenal istilahnya dengan tendensi sentral. Ya, oke. Pekan lalu kita udah pelajari tentang distribusi frekuensi, ya kan? Distribusi frekuensi, kita punya datanya kita kelompokin jadi beberapa kelas, terus dari kelas itu kita hitung masing-masing frekuensinya. Kelihatan tuh datanya nyebar seperti apa. Bisa kita gambar grafiknya, ya kan? Bisa kita bentuk dalam tabel. Ya. Nah, kenapa kita butuh ukuran ini gitu? Kenapa nggak udah grafik aja? Kalau grafik kan udah langsung kelihatan gitu kan. Nah, karena nggak semua data itu bisa digambarkan pakai grafik. Kadang-kadang kita butuh angkanya, angka pastinya berapa. Contoh di sebelah kanan ini ada histogram. Histogram tentang usia kematian dari laki-laki di Australia tahun 2012. Ya. Dari sini kelihatan, oh iya, yang umurnya 80 tahun ke atas meninggal itu proporsinya itu besar, lebih besar. Ya. Ini distribusi relatif ya, distribusi frekuensi relatif ya, di sini pakai density kepadatan. Yang 100 tahun ke atas ada, tapi sedikit gitu. Yang di bawah 20 tahun ya ada juga, tapi sedikit gitu. Yang stillborn itu apa ya? Keguguran yang meninggal pada saat balita, pada saat bayi itu juga ada. Ini agak banyak di sini. Ya, menurut datanya seperti itu. Tetapi dari situ bisa nggak kita ngelihat ekspektasi hidupnya seberapa banyak orang Australia? Mau kita bandingin nih antara orang Australia sama orang Indonesia, mana yang harapan hidupnya lebih tinggi? Kan nggak bisa kalau pakai grafik dua doang kayak gitu. Kita butuh ukuran-ukuran numerik untuk melihat komparasi seperti itu. Ya, makanya kita butuh nilai numerik tersebut. Ya. Apa? Salah satunya kita manfaatin tendensi sentral tadi. Apa itu tendensi sentral? Ya. Tendensi sentral atau ukuran pemusatan itu adalah upaya kita untuk mengetahui sebuah data kecenderungannya seperti apa sih? Ya. Nah, nilai sentralnya seperti apa? Nah, nilai sentral itu adalah sebuah nilai yang dianggap bisa mewakili data tersebut. Data kan ada banyak, ada titik datanya banyak. Tapi kita mau ngambil satu nilai yang mewakili semuanya. Gimana? Itulah nilai sentral. Ya. Suatu rangkaian data itu biasanya punya kecenderungan untuk memusat di nilai sentral ini. Kalau kita definisikan, ya ukuran pemusatan itu adalah nilai tunggal yang bisa mewakili kumpulan data dan karakteristiknya. Karakteristik di sini di garis bawahi ya, karakteristik. Jadi nggak cuma datanya doang, tapi harapannya nilai tersebut itu bisa mewakili karakteristik data yang kita punya. Itu tendensi sentral. Ya. Apa aja? Ya, ada mean, ada median, ada modus gitu. Teman-teman juga udah pernah pelajari sebelumnya, ya. Apa itu mean? Mean itu rata-rata atau rataan. Ya. Kita punya data, ya kita jumlahkan semua datanya, kita bagi dengan banyaknya data. Itu mean. Ya. Median, apa median? Nilai tengah. Kita punya data, datanya kita urutkan, ya, kita ambil yang ada di posisi tengah-tengah. Itu median. Kalau modus itu nilai yang paling sering muncul. Nilainya kita kelompokin, ya. Habis kita kelompokin, kita lihat yang mana yang frekuensinya paling tinggi. Itu modus. Kita akan lihat satu persatu, karena simpelnya seperti itu, tapi ada beberapa kasus yang kita nggak bisa manfaatin fungsi biasa, nggak bisa manfaatin formula yang biasa. Ya. Pertama tentang mean. Apa itu mean? Tadi udah dijelaskan bahwa mean itu adalah rataan, rata-rata. Ya. Dia adalah tendensi sentral yang paling sering dipakai. Ini biasanya data apa? Ya udah rata-ratanya berapa gitu. Kita punya data tinggi badan di kelas,
ditanya rata-rata kelas itu tingginya berapa, gitu kan? Punya gaji itu ada satu perusahaan, gitu kan? Karyawannya ada 100 misalnya, gajinya ada, masing-masing punya gaji, ditanyain rata-rata gajinya di perusahaan itu berapa gitu. Itu mungkin jadi pertimbangan orang untuk nanti masuk atau enggak ke perusahaan itu ya, melamar atau enggak ke sana. Itu kan rata-rata yang paling sering dipakai. Ya. Notasinya pakai ini, X bar. Ya. Nah, kalau datanya tidak berkelompok sama datanya berkelompok, ya penanganannya agak sedikit berbeda. Kenapa? Kalau datanya tidak berkelompok, ya, kayak tadi, ya udah langsung aja kita jumlahkan semuanya, semua data itu kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data, kita dapat rata-ratanya. Clear? Nah, kalau misalnya datanya berkelompok gimana? Kalau datanya berkelompok, berarti kan ada frekuensinya. Data ini ada berapa banyak, data ini ada berapa banyak, gitu kan? Kita harus kalikan dulu dengan frekuensinya, ya, untuk mendapatkan nilai rata-rata tersebut. Habis itu kita bagi dengan banyaknya data juga, ya, total semua frekuensi itu kan banyaknya data. Contoh, ini kalau datanya tidak berkelompok. Kita punya 6 mahasiswa, ya, satu kelas ini 6 mahasiswa, eksklusif sekali kan. Oke, biar privat, jadi menangkapnya lebih banyak, ya. Nah, 6 mahasiswa ini kita ukur masing-masing berat badannya. 70, 65, 88, 45, 50, 68. Semuanya ada. Rata-ratanya berapa? Tadi, min adalah jumlah seluruh datanya dibagi dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data ya kita jumlahin 70 tambah 65 tambah 88 tambah 45 tambah 50 tambah 68. Hasilnya berapa? Sekian, kita bagi dengan 6. Kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 64. Nah, 64 ini dianggap mewakili kelompok ini. Artinya apa? Satu kelas rata-ratanya 64. Maka kita bisa bilang bahwa oh iya, kayaknya sih kelas itu orangnya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Isinya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus gitu. Meskipun ada yang gemuk, ada yang kurus gitu kan, ada yang 88, ada yang 45, tapi rata-ratanya segini gitu. Kalau datanya banyak, ya kita bisa anggap sebagian besar seperti itu. Walaupun beda ya, sebagian besar sama rata-rata. Yang itu sering ketukar tuh. Rata-rata mah nggak pernah hadir orangnya gitu ya. Rata-rata, padahal bukan rata-rata yang dimaksud. Yang dimaksud adalah modusnya. Nanti itu kita perbaiki sedikit demi sedikit. Ini kalau datanya nggak berkelompok. Kalau datanya berkelompok gimana? Kayak gini contohnya. Kita punya tabel distribusi frekuensi sama kayak kemarin. Ya, dari 150 sampai 154 ada 9 orang. Dari 155 sampai 159 ada 6 orang dan seterusnya. Gitu ya, ada 5 kelas di sini. Nah, bagaimana menghitung min dari data ini? Kita kalikan nilainya dengan frekuensinya. Habis itu kita jumlahkan dan kita bagi dengan banyaknya data. Ini artinya sigma FI ya. Nilainya yang mana yang ini? Nilai yang kita ambil adalah nilai tengahnya sebagai perwakilan dari kelas tersebut. 150 sampai 154 ada 9 orang. Ya udah, asumsikan aja bahwa semuanya rata ada 9 orang, tingginya 152 cm. Ya, nilai tengah ini yang dipakai buat mewakili kelasnya. 155 sampai 159. Ya anggap aja 157 semua. Gitu. Nah, ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan dengan frekuensinya, nilai tengahnya kita kalikan dengan frekuensinya dan seterusnya. Ini kita jumlahkan ya. Jadi 6480 kita bagi dengan banyaknya data. Ya, total semua frekuensinya 40. Kita dapat nilai 162. Berarti rata-rata kelas ini itu sekitar 162.